وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, hafizakumullahu ta'ala, kembali lagi di segmen latihan 5 menitan membahas kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Kaidah yang ke-11 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Quran Surah Toha ayat 69. Ayat ini termasuk salah satu kaidah yang sangat penting untuk dihadirkan di tengah-tengah manusia. Terlebih zaman sekarang ketika kegiatan atau praktek sihir dan perdukunan begitu merajalela dan diikuti oleh banyak orang. Ayat ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Yunus ayat 77. Wala yuflihus sahirun, dan tidak akan menang para penyihir itu. Kaidah yang penting ini terdapat di dalam surat Toha terkait kisah Nabi Musa alaihissalam bersama penyihir Fir'aun. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam berada di sebuah parit dan Fir'aun beserta penyihirnya berada di parit yang lain. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwasanya ayat ini meniadakan kemenangan bagi para penyihir secara umum dan mutlak. Beliau mengatakan ini untuk menunjukkan kekufuran mereka, bahwasanya kemenangan itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang telah berbuat kerusakan. Betapa banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang sihir dan tukang sihir. Ayat tersebut menjelaskan tentang kesesatan mereka dan membicarakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Meski begitu, sangat mengherankan jika praktek sihir semakin merajalela dan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Keheranan itu bukan pada eksistensi para penyihir, karena sesungguhnya para penyihir itu akan selalu ada walaupun di zaman yang paling utama, yaitu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Keheranan itu juga bukan terjadi pada fenomena tukang sihir yang mencari materi melalui profesi dengan berbagai macam cara. Namun justru keheranan tersebut ditunjukkan kepada orang Islam yang sering membaca Al-Quran dan telah mengetahui dengan jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang praktek sihir tersebut. Juga sudah dijelaskan tentang dampak buruk yang diakibatkannya serta kerugian-kerugian yang besar di dunia dan juga di akhirat. Akan tetapi mereka masih tetap untuk menyaksikan dan meyakini kebenarannya. Apakah umat Islam tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yadurruhum wala yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan ahli sihir itu tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat kepadanya dan tidak memberinya manfaat. Sungguh mereka telah meyakini bahwasannya barang siapa yang telah menukarnya kitab Allah dengan sihirnya, maka tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amatlah jahat perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahui. Coba kita renungkan, seandainya umat Islam tidak mendukung kegiatan sihir itu, maka tentunya praktek tersebut tidak akan dapat diterima dan juga kebatilan mereka akan nyata. Meski di dalam hidup seseorang melewati masa-masa yang sulit, sakit, ataupun kondisi psikologinya yang terganggu, maka ia tidak diperbolehkan untuk terlibat di dalam dunia sihir. Karena bagaimana mungkin
Kita mengharapkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan dan juga kemenangan selama-lamanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat sayang terhadap hamba-hambanya dengan melarang mereka terlibat di dalam praktek sihir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan obat untuk setiap penyakit? Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Jika obat tersebut mengenai penyakit itu, maka ia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan penawarnya. Para pemirsa, hafizakumullahu taala, keyakinan yang menancap kuat dan kokoh di dalam diri seorang muslim akan kaidah yang mulia ini akan meningkatkan kadar tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan pernah merasa takut dan khawatir dari gangguan-gangguan manusia yang rendah ini, yaitu para penyihir, dan ingatannya akan selalu tertuju kepada firman Allah Subhanahu wa taala, alisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala cukup menjadi pelindung bagi hamba-hambanya? Satu poin penting dan baik untuk direnungi dan ditadaburi adalah meski para penyihir itu mendapatkan materi yang melimpah dan orang-orang seolah-olah menghormati dan tunduk kepadanya, tapi sungguh pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang paling merugi, jiwanya paling merana dan juga menderita. Dan hal ini tidak mengherankan karena sesungguhnya barang siapa yang mengikuti arahan setan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik semesta alam, maka bagaimana mungkin ia mendapatkan kebahagiaan abadi dan bagaimana mungkin ia akan memperoleh keberuntungan dan juga kemenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyesatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian menu latihan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu pada episode selanjutnya insyaallah. Bitaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.